Yang kedua, kita harus melawan Jokowi yang menjadikan istana yang sakral jadi pusat pemenangan capres tertentu. Lawan, kita turun, kita demonstrasi, kita usir Jokowi dari istana itu. Kalau Jokowi masih terus-menerus melakukan upaya-upaya ekstra atau inkonstitusional, luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Bang Dr. Sardana Nainggolan. Dahsyat, super dahsyat. Oke, tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Oke, Bapak Ibu. Russian Operation itu sudah dilakukan studi oleh Oxford University, dari salah satu lembaga di Oxford. Mereka tuh bergerak dahsyat di Indonesia, dan itu bahaya karena dulu mereka bergerak di Amerika bisa memenangkan Donald Trump. Ya, kalau dia bergerak di Indonesia, itu yang disebut oleh saudara kita dari pimpinan Nasdem. Hari ini bisa beredar foto Surya Paloh dukung Ganjar. Itulah kehebatan Russian Operation itu. Karena mereka tuh kemampuan mereka paling hebat di dunia sekarang adalah mencuci otak orang melalui dunia Internet of Things dan Big Data. Ya, kita itu bisa diadu domba, kita bisa dijelek-jelekkan, kita bisa dibuat musnah, yang dituduh kadrun lah, dituduh Anies ini Arab, dituduh Anies ini begini begitu, nanti semua muncul ini sebentar lagi. Jadi betul kata teman-teman di depan tadi, seperti pimpinan Nasdem, satu-satunya kekuatan kita untuk melawan Russian Operation atau operasi Rusia, ya, dengan kemampuan dia paling tinggi di dunia untuk mencuci otak orang, adalah membuat gerakan darat seperti ini. Kekuatan kita di Indonesia dari masa ke masa adalah kekuatan silaturahmi, kekuatan untuk kita saling. Yang kedua, sebenarnya sudah dia selesaikan di Jakarta. Yang itu udah faktual, tinggal dikembangkan. Jadi kalau kita membuat model, Jakarta ini adalah model dan tinggal dikembangkan. Misalkan apa? Misalkan Anies membangun usaha UMKM pribumi rakyat kecil, dia bangun di Jakarta. Catatannya ada semua, teman-teman bisa lihat. Salah satu contoh yang saya tahu adalah ketika Anies membuat selembar kertas kebijakan merubah pengusaha yang punya tanah 6.000 menjadi 1.000 meter persegi untuk bisa terlibat dalam pembangunan di Jakarta. Kalau 6.000, Pak Haji Jakarta ini, Betawi tidak punya 6.000, dia rata-rata punya 1.000, dan Anies menurunkan menjadi 1.000. Itu salah satu affirmative action dalam pembangunan, membuat UMKM, orang miskin, pribumi, Betawi naik di masa Anies di Jakarta, jadi lebih sejahtera. Banyak sekali Anies melakukan di Jakarta, ya, yang itu kita nggak usah ragukan. Jadi kalau ide-ide besar Anies tentang pengentasan kemiskinan, ketimpangan sosial yang tinggi dan lain-lain, dia pasti bisa selesaikan. Urusan geopolitik ini urusan besar, karena perang dunia sekarang ini, perang dingin sudah dimulai. Di Indonesia sekarang bertebaran agen-agen asing yang sedang ikut mengadu domba persoalan 2024 ini. Insya Allah Anies bisa lolos dari jeratan itu, tidak menjual Indonesia seperti pengkhianat. Pemimpin pengkhianat yang kebanyakan ada di elit ini menjual Indonesia untuk kepentingan pribadi mereka. Insya Allah Anies bisa menyampaikan itu. Jangka pendek kita, teman-teman sekalian, adalah ini ada dua ancaman. Satu, ancaman penggagalan Anies untuk menjadi presiden. Ya, dulu saya dan teman-teman oposisi melawan gerakan Jokowi untuk 3 periode dan untuk perpanjangan. Sekarang kelihatannya itu sudah hilang. Sekarang gerakannya ini, operasinya adalah untuk membuat Anies tidak ikut pada kontestasi, baik melalui KPK maupun melalui penghancuran Partai Demokrat. Ini yang terakhir, isu baru masuk ke saya, ada rencana penangkapan 3 menteri Nasdem dan kemudian mengalir ke Surya Paloh.
Ini ancaman-ancaman dilakukan dan itu mereka sungguh-sungguh. Satu-satunya kekuatan kita adalah untuk melakukan perlawanan rakyat. Kalau demokrasi dimatikan, kalau mereka mau menang sendiri, kalau mereka pakai cara-cara kotor, maka saya berharap kita ya bukan hanya memikirkan pemenangan Anies setelah Anies dicalonkan, tapi kita akan bergerak sebagai kekuatan rakyat melawan mereka. Kita akan menduduki kantor KPK, mengusir Firly dan kawan-kawan dari sana. Apabila KPK digunakan untuk mentersangkakan Anies dengan tidak wajar, kita bilang kepada Firly dan kawan-kawan, kamu tangkap itu yang punya uang 349 triliun itu. Kamu tangkap itu urusan-urusan lain, koruptor pertambangan dan lain-lain. Masih banyak yang mau ditangkap. Jangan urus urusan Formula E. Yang kedua, kita harus melawan Jokowi yang menjadikan istana yang sakral jadi pusat pemenangan capres tertentu. Lawan, kita turun, kita demonstrasi, kita usir Jokowi dari istana itu. Kalau Jokowi masih terus-menerus melakukan upaya-upaya ekstra atau inkonstitusional, ini maksudnya kerja-kerja yang sebelum kita bicara elektoral. Yang tadi teman-teman banyak bicara elektoral, oke, itu bagus, tapi sebelum itu kita harus menuju pada upaya perlawanan mereka. Jangan sampai mereka menggagalkan Anies. Yang ketiga, soal penghancuran Demokrat. Sudah berkali-kali saya sudah bilang itu adalah upaya sinting. Kalau Demokrat itu mau diambil alih oleh orang yang bukan orang Demokrat seperti Muldoko, itu upaya sinting. Tidak boleh ada orang pimpinan partai Hanura mau ambil partai Demokrat. Itu udah logika nggak sehat. Karena Demokrat ini terikat pada pemenangan Anies. Kalau Demokrat nggak diganggu, maka semua kita harus demo ke Muldoko, minta dia sadar dan insaf. Ini harus kita lakukan, teman-teman semua. Tidak bisa kita cuma cara-cara biasa. Ya, itu yang satu yang bahaya. Bahaya kedua, teman-teman. Pada saat bersamaan mereka melihat Anies ini mau menang, kemudian muncullah isu Luhut Panjaitan melobi Surya Paloh ingin menjadi wakil presidennya Anies. Muncullah Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Indonesia, melobi Yusuf Kalla mau jadi wakil presidennya Anies Baswedan. Muncullah Erlangga Hartarto melobi SBY untuk jadi wakil presidennya Anies Baswedan. Buat saya ini adalah gangguan-gangguan yang berbahaya. Karena Anies bukan hanya harus jadi presiden, tapi Anies harus melakukan perubahan. Dan kalau melakukan perubahan, tidak boleh kita mencampurkan antara kebatilan dengan kebaikan. Tidak bisa kita mencampurkan Ustadz Sambo dengan Irjen Sambo. Bisa kita bedakan antara Ustadz Sambo dengan Irjen Sambo. Kalau kita nggak bisa bedakan, maka kita tidak usah kumpul di sini. Kalau kita tidak bisa membedakan cawapresnya Anies yang memang mengusung perubahan dengan bandit-bandit yang sudah menghancurkan Indonesia, maka nggak usah kita berkumpul di sini. Maka saya bilang kita mengawal cawapresnya Anies itu harus dari partai koalisi itu. Yang sekarang tiga ini, apakah yang diusulkan oleh Demokrat seperti Agus Yudhoyono, ataukah yang diusulkan oleh PKS? Karena Nasdem sudah diwakili oleh Anies. Jadi teman-teman harus mengepung. Tidak boleh Erlangga jadi wapres, tidak boleh Budi Gunawan jadi cawapres, tidak boleh yang namanya Luhut Panjaitan jadi cawapres. Kalau kita tidak bisa mencegah itu, ini juga ancaman buat kita. Jadi teman-teman sekalian, kerjaan kita menurut saya ya adalah bekerja sebelum kita bicara sebagai relawan pemenangan-pemenangan, kita juga harus jadi social force. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Indonesia, takbir.
Luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Pak Dr. Sagana Nainggolan. Dahsyat, super dahsyat. Oke, tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Oke, Bapak Ibu,